Pemirsa Yana di channel dimanapun Anda berada, sore ini kita ketemu dengan Pak Bahtiar alias Pak AB yang kesaksiannya memang cukup menentukan dalam pemeriksaan skandal pelanggaran etika dan indikasi asusila yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Lebak berinisial UM. Hari ini kita coba berbincang dengan Pak AB untuk mengungkap fakta bagaimana sesungguhnya kronologi kejadian pada malam kejadian tersebut. Selamat sore Pak. Selamat sore. Pak AB, ya betul. Mohon diceritakan seperti apa cerita sesungguhnya. Baik, Pak, ini ya. Jadi kita berbicara dari awal sebetulnya saya tidak mau berbicara seperti ini tadinya ya. Saya tidak mau belak-belakan, saya tidak mau ya terlalu banyak ikut campur lah sebetulnya ya, intinya seperti itu. Karena masih banyak pihak yang dihormati ya. Ya betul itu. Cuma karena mendengar informasi ini berbagai, setiap saya duduk di sini di situ informasi dari salah satu terduga pelaku itu ya tidak ada yang baik ke saya ya, menerima informasi itu tidak ada yang baik ya. Terus yang kedua kemarin mendengar kesaksian, melihat kesaksian daripada Ibu Sunaria itu tidak betul ya. tidak ada yang betul lah. Kenapa sih dia harus memberikan kesaksian yang palsu menurut saya, palsu. Ya jangan merekayasa, itu akan mempersulit dirinya sendiri, akan mempersulit dirinya sendiri, akan mempersulit orang-orang yang terkait di situ, gitu. Sehingga urusan itu dari pendek bisa jadi panjang, kan berhenti sampai di situ, akan terus mengejar, mungkin bisa menjadi ke langkah ranah hukum ya, gitu ya. Sehingga kalau kita memberi kesaksian yang benar dan real, satu membantu mempermudah penyelesaian persoalan ya, gitu. Intinya Ibu Sunaria menurut saya kalau ingin membantu saudaranya seorang BW atau UM, bicaranya apa adanya, gitu. Bicara apa adanya. Dengan berbohongnya itu pasti akan panjang urusan. Apa sih beratnya minta maaf ya dari pihak nih, menurut saya dari pihak terduga pelaku, minta maaf, sembah sujud sama Allah, minta maaf apa intinya kepada pimpinan kalau dia punya pimpinan. Iya hilaf, karena manusia tempatnya dosa ya, tempatnya dosa. Yang kata Ibu Sunaria itu katanya melihat videonya, pintu garasi terbuka, itu jelas bohong karena dia di dalam. Saya yang datang pertama itu tertutup, lalu pintu mau masuk ke rumah itu terbuka sedikit, bukan tertutup, memang terbuka tapi sedikit. Begitu saya masuk gitu ya, Ibu Sunaria itu bukan lagi nonton TV, tapi lagi berdiri ngegendong anak kecil di dapur yang sedang nangis. Gitu. Saya masuk ke situ, saya muter dulu karena nggak ada orang ya, di garasi nggak ada orang, jadi di kamar ruang tamu nggak ada orang, ada Ibu Sunaria aja di dapur. Saya langsung bolak-balik, saya nggak sempat nengok ke kamar anaknya, ke satu, ke kamar anaknya kedua nggak ada. Saya balik lagi keluar ke garasi, tengok lagi, penasaran nggak ada. Baru saya tanya ke Ibu Sunaria, di mana? Ini si ibu, saya bilang. BW maksudnya? Iya, maksud saya BW. Nggak tahu ya, kata dia. Tadi mah ada. Jangan nggak tahu. Saya bilang di mana? Langsung saya tembak, apakah di dalam kamar? Kata Ibu Sunaria, iya. Oh, sama laki-laki? Iya, tapi dengan nada pelan saya, biar nggak kedengeran. Lalu saya langsung buka kunci itu, buka pintu kamarnya, ternyata dikunci kan.
dikunci di situ, saya gedor-gedor, saya lama, saya ketok lama, ada sekitar 10 sampai 15 menit lama saya ketok. Dan saya nggak mengeluarkan suara, sengaja saya nggak mengeluarkan suara. Yang keluar suara duluan adalah dari dalam kamar, dari BW itu ada suara, apa sih dek? Katanya. Dia pikir saya anaknya sih. Dek apa dek? Katanya. Saya nggak mengeluarkan suara dulu. Itu yang nyebut D itu disangka anak BW. Dia dikirain saya anaknya. Ketok lagi, saya belum mengeluarkan suara. Dia makin kenceng. Dek apa sih? Katanya. Baru saya keluar suara. Keluar. Keluar. Mungkin situ dia sigap lah, nggak tahu lah lagi apa di dalam gitu ya. Yang jelas itu lama di dalam. Lama itu juga nggak dibuka-buka, ketok-ketok lupa sampai saya agak keras memukul. Artinya kesan lama itu kan mungkin memposisikan sesuatu. Bisa jadi mungkin dan lagi merenan, lagi pakai baju, lagi poporosek merenya, lagi siap-siap merenan ternyumput kumaha kan begitu ya. Lama intinya di situ. Terus saya mengeluarkan suara keluar. Dia nggak keluar juga. Saya yakin dia panik dan takut. Begitu lama juga nggak keluar, akhirnya dibuka juga sama dia. Begitu dibuka saya dorong tuh pintu, dia narik saya keluar kamar, sementara saya pengen ke kamar. Di situ saya adu tenaga kuat dengan BW, sampai saya ditarik cunggutin abis saya. Begitu saya menang tenaga, akhirnya ya dengan keras tenaga saya masuk ke dalam, dia narik saya keluar, akhirnya sampailah di pintu kamar mandi. Saya begitu saya gedor pintu kamar mandi, jeblak ada seorang UM di dalam, lagi berdiri. Begitu saya bilang keluar, Berdiri dia sudah berpakaian utuh. Ya. Berdiri di situ, saya gedor, jeblak, pintu keluar, pintunya jeblak, dia berdiri. Begitu dia keluar lari, saya kejar, saya ditarik lagi sama BW. Saya pengen keluar, sekarang terbalik, saya pengen keluar, dia pengen ke dalam, narik saya dari belakang. Tarikan tenaga lagi, sampai saya nggak kejar tuh si UM tuh, lucu itu nggak sampai saya kejar, karena dia tenaganya kuat sekali tuh perempuan. Dia sempat ke mobil, tapi balik lagi. Dia di ruang tamu, saya ini lagi dia interogasi lagi, pokoknya maki-maki lah di sini. Lalu kata si BW, udah Pak pulang katanya. Kata BW, udah Pak pulang, dia pulang. Suruh Pak pulang itu ke siapa? Ke UM? Ke UM. Lari dia keluar, saya ditegerin habis di dalam ruang tamu. Saya nggak sempat, pokoknya saya kalah tenaga waktu itu. Yang jelas saya udah nemuin dia di kamar mandi, di kamar berduaan lama. Lari dengan ngegas mobil kencang, baru tahu nih kenapa dia udah keluar balik lagi. Mungkin itu nyari HP yang ketinggalan, handphone UM itu. Taunya saya udah malam gitu, ada apa namanya suruh telepon gitu, ternyata teleponnya ada di dalam kamar, ketinggalan itu HP-nya di dalam kamar. Itu singkat ceritanya seperti itu. Lalu sebelum ramai karena diketok nih lama nggak keluar gitu ya, saya bilang saya panggil RT nih, saya ramein. Kata BW, panggil katanya RT. Nggak takut saya. Akhirnya saya keluar, saya datang ke rumah RT, saya ada warga. Itu Pak Abem ngetok pintu, manggil RT, tapi posisi mereka masih di dalam. Enggak, udah keluar. UM udah pergi. Saya nggak mau dong kecolongan ngetok pintu, ntar laki-lakinya udah keluar duluan, ya kan? Saya harus kelihatan dulu nih ada laki-laki siapa di dalam. Jadi pas RT datang, UM masih ada? Udah nggak ada, udah lari. Nggak ada itu. Cara apa adanya. HP ketinggalan siapa yang ambil atau nganterin? HP ketinggalan
itu akhirnya malam-malam itu HP ditahan sama Pak Oji, sama RT. Sama RT. Malam itu juga BW kan kita untuk menguburkan suatu aib keluarga karena laki-lakinya ditelepon nggak bisa dihubungi, nggak bisa, ternyata HP-nya kan ada di situ. Nah kita telepon tuh keluarganya, Pak Suherman telepon keluarganya agar datang, bawa penghulu, bawa keluarga dari sana dari kampung. Kira-kira 1 jam datang tuh keluarganya, gitu. Datang keluarganya di situ. Ya akhirnya diajak Keluarga BW. diajak keluarganya sama keluarganya ke sana ke kampung. Malam itu juga. Malam itu juga. Saya dapat info paginya bahwa mereka menikah udah jam 2 malam di sana. Nah pagi-paginya surat nikah siri itu ya ditukar barter tuh sama HP dengan RT Oji. Iya. Itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di channel dimanapun Anda berada. Barusan kita mengikuti perbincangan dengan Pak AB, seorang saksi setelah Sunaria pada perkara pemeriksaan di Badan Kehormatan DPR Rembang, di mana kesimpulan akhir bahwa kesaksian Sunaria disimpulkan 95% berpotensi untuk mengubah cerita yang sebenarnya pada malam kejadian. Sebuah kesaksian yang terbukti memiliki beban psikologis merupakan kesaksian yang bisa membuka sebuah persoalan secara terang benderang dan mempercepat proses persoalan untuk menjadi clear dan tidak diragukan oleh publik atas hasil dan keputusan akhir. Besar begitu terus saya